Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Saja. Kita telah sampai kepada as-sadisu yang ke-6. Was-sadisu yang ke-6 daripada syarat sahnya sholat. Yang ke-6 adalah al-ilmu, mengetahui bifardiyatiha, akan kefarduan sholat. Ai bikaunis sholatil mafrudati fardhan. Ai maksudnya adalah bikaunis sholatil mafrudati, dengan adanya sholat yang difardukan itu adalah fardu. Wahada, dan adapun ini, mengetahui kefarduan sholat, ini labudda minhu, harus daripadanya, fi haqqil ami wa ghairihi, pada hak orang awam dan selainnya. Jadi syarat yang ke-6, mengetahui kefarduan sholat, itu harus diketahui oleh orang awam dan yang lainnya. Qala Syarqawiyu, Imam Syarqawi beliau mengatakan, hadza, syarat yang ke-6 ini adalah syartun, syarat likulli ibadatin, bagi seluruh ibadah. Jadi syarat yang ke-6 ini bukanlah menjadi syarat sahnya sholat saja, akan tetapi juga menjadi syarat sah seluruh ibadah yang wajib. Fakanal aula, maka adalah yang lebih utama itu adalah isqatahu, yaitu meniadakannya. Karena syarat yang ke-6 ini adalah tidak khusus bagi syarat sahnya sholat saja, maka lebih utama ditiadakan. Wasabi'u yang ke-7 adalah alla ya'taqida, seorang tidak meyakini fardhon, kefarduan, muayyanan, yang ditetapkan, min furudiha, dari fardu-fardunya sholat, dia yakini yang fardu tadi sunnatan, akan sunnah. Misalnya meyakini membaca surah Fatihah di dalam sholat itu adalah sunnah, maka sholat orang tadi yang meyakini Fatihah sebagai sunnah, maka sholatnya itu tidak sah. Kenapa? Karena sudah meyakini yang fardu daripada fardu-fardunya sholat, dia yakini menjadi sunnah. Hadza, ini syarat yang ke-7 ini adalah fi haqqil ami, pada haknya orang awam. Wa huwa, adapun orang awam itu adalah malam yuhassil tarfan minal fiqhi yahtadi bihi ila baqihi. Orang awam adalah orang lam yuhassil, yang tidak menghasilkan atau tidak memiliki tarfan, sedikit, minal fiqhi, daripada ilmu fikih. Yahtadi, yang dia mendapat petunjuk, bihi, daripada ilmu fikih tadi, ila baqihi, kepada sisa-sisa ilmu fikih yang lainnya. Jadi orang awam itu adalah orang yang tidak memiliki sedikit pun daripada ilmu fikih. Itulah orang awam. Wathaminu, dan yang ke-8, daripada syarat sahnya sholat, itu adalah ijtinabul mubtilat, menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Seperti apa? Katatwili ruknin qasirin amdan, seperti memperpanjang rukun qasir amdan, dengan sengaja. Jadi di dalam sholat itu ada rukun qasir, ada rukun tawil, ada rukun yang panjang, ada rukun yang pendek. Nah, termasuk rukun qasir adalah iktidal, dan duduk di antara dua sujud. Maka jika seorang memperpanjang iktidalnya sampai melampaui bacaan Fatihahnya,
atau dia memperpanjang duduk di antara dua sujud sampai melampaui panjangnya tahiyat, maka sholatnya batal. Akan tapi batalnya ini jika dikerjakan secara sengaja. Kalau lupa, enggak masalah, tidak membatalkan. Wa nahwihi, dan semisalnya, mimma, dari hal-hal sanaqifu alaihi, yang kita akan ketahui insyaallah ta'ala fi kalamil musannif, di dalam perkataan musannif. Wa innama lam yadhkuril musanniful islam wa tamyiza li'annahuma ma'lumani min taharatil hadatsain. Nah, hanya saja musannif tidak menyebutkan syarat Islam dan tamyiz dimasukkan dalam syarat-syarat sholat. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya keduanya, Islam dan tamyiz itu maklumani, keduanya telah diketahui min taharatil hadatsaini, di dalam pada pembahasan bersuci daripada dua hadas. Karena syartuha, syarat bersuci daripada dua hadas itu adalah niat. Pengen bersuci dari hadas kecil, yaitu melakukan wudhu. Nah, itu harus syaratnya adalah niat. Ingin bersuci dari hadas besar, yaitu misalnya menghilangkan janabah atau haid atau nifas, itu syaratnya adalah niat. Wa syartun niyati, dan adalah syarat niat itu adalah Islam dan tamyiz. Syaratnya niat adalah Islam dan tamyiz. Wa yu'lamu tamyizu aidan, dan tamyiz itu bisa diketahui juga min ishtirati ma'rifatil waqti, daripada disyaratkannya mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, orang yang sudah bisa mengetahui masuknya waktu sholat berarti dia sudah tamyiz. Tanbihun, tanbih, yaitu peringatan. Al-ahdatsu ithnani, hadas itu ada dua. Al-awwalu, yang pertama, bi'idkhalil janabah fil akbar asgharu. Yang pertama, dengan memasukkan janabah fil akbar, di dalam hadas besar. Yang pertama itu adalah asgharu. Dengan memasukkan janabah ke dalam hadas besar, maka hadas itu terbagi menjadi dua. Karena para ulama ini di dalam membagi hadas ini berbeda-beda. Ada sebagian ulama yang mengatakan hadas itu adalah dua. Ada yang mengatakan hadas itu ada tiga. Hadas besar, hadas kecil, dan hadas pertengahan. Yang pertama adalah asgharu, hadas kecil. Wathani, yang kedua adalah akbaru, hadas besar. Fal asgharu, adapun hadas kecil itu adalah segala sesuatu aujabal wudu'ah, yang mewajibkan wudu, yaitu hal-hal yang mewajibkan wudu itu adalah hadas kecil. Misalnya buang air kecil, buang air besar, menyentuh kemaluan, menyentuh perempuan ajnabiyah yang bukan mahram kita, kemudian buang angin. Nah, itu semua adalah hal-hal yang mewajibkan wudu. Berarti itu semua adalah hadas kecil. Qala al-Ja'fariyu fil Ibriqiyah, berkata Imam Ja'fari fil Ibriqiyah, di dalam kitab Ibriqiyah, hiya, adapun hadas kecil itu adalah nawaqiduhu, yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Sama, buang air kecil membatalkan wudu, buang air besar membatalkan wudu, buang angin membatalkan wudu, sama. Wal akbaru, adapun hadas besar itu adalah sesuatu apa saja aujabal ghusla, yang mewajibkan mandi. Wahia, adapun hadas besar itu adalah al janabatu, janabah, wal haid, dan haid, wan nifas, nifas,
wal wiladah dan wiladah. Haid, nifas, wiladah, janabah ini adalah di antara hal-hal yang mewajibkan mandi. Wahada ini hadas dibagi menjadi dua. Ini ala tariqati ba'dihim, yaitu sesuai dengan cara pandang sebagian ulama. Faba'duhum, adapun sebagian ulama yang lainnya itu ja'ala, ada yang menjadikan al-ahdatha, hadas-hadas itu dijadikan salasata aqsamin, 3 macam. Akbaru, hadas besar, ausatu, hadas pertengahan, asgharu, hadas kecil. Falikauni ma yahrumu bil had aktsaru min ghairihi yusamma hadatsan akbar. Falikauni maka karena sesuatu yahrumu yang diharamkan bil had dengan sebab had itu aktsaru lebih banyak min ghairihi dari selain had yusamma maka dinamakan apa had tadi hadatsan akbar, hadas besar. Karena sesuatu yang diharamkan disebabkan haid itu lebih banyak daripada selain haid, maka haid tadi dinamakan hadas besar. Walikauni dan karena sesuatu yahrumu yang diharamkan bil janabah dengan sebab junub itu aqallu lebih sedikit mimma dari hal-hal yahrumu yang diharamkan bil had dengan sebab had wa aktsaru dan hal-hal yang diharamkan bil janabah dengan sebab junub itu aktsaru lebih banyak mimma dari hal-hal yahrumu yang diharamkan bil hadatsil asghar dengan sebab hadas kecil, maka yusamma dinamai apa junub tadi hadatsan awsat, yaitu hadas pertengahan. Walikauni dan karena sesuatu yahrumu yang diharamkan bina qidin liwudu'in disebabkan orang yang batal wudu itu aqallu lebih sedikit min dzalika daripada hal-hal yang diharamkan oleh junub dan haid, maka yusamma dinamai apa orang yang batal wudu tadi dinamai hadatsan asghar, yaitu hadas kecil. Karena hal-hal yang diharamkan sebab orang yang batal wudu itu lebih sedikit daripada hal-hal yang diharamkan sebab junub dan haid, maka orang yang batal wudu itu dinamai dengan hadatsan asghar, yaitu hadas kecil. Orang yang berhadas kecil. Fa asghariyatuhu maka adapun kecilnya hadas, wa akbariyatuhu dan adapun besarnya hadas, wa tawassutuhu dan adapun pertengahnya hadas itu bi'tibari qillati ma yahrumu bihi wa adamu qillatihi, yaitu dengan memandang sedikitnya apa yang diharamkan bihi dengan sebab hadas wa adamu qillatihi dan tidak adanya sedikitnya ma yahrumu. Jadi melihat hadas itu kecil atau besar atau pertengahan itu dengan memandang sedikitnya apa yang haram dan tidak sedikitnya apa yang diharamkan bihi dengan sebab hadas. Wallahu a'lam, ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Tentunya banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.